yang digunakan pada saat kita melakukan programming. Ya, seperti yang saya bilang bahwa PLC itu ada secara garis besar dibagi dua jenis. Outputnya adalah relay. Cirinya adalah kalau misalkan kita aktifkan, lalu kita matikan, itu ada kedengaran suara tiknya. Mungkin yang pernah coba di lab itu juga sudah tahu ada bunyi tik-tik ketika kita mematikan dan menyalakan output pada saat outputnya menggunakan output relay. Tapi saat kita pada saat kita tidak menggunakan output relay atau menggunakan output transistor, itu outputnya lebih smooth. Oke, saya belum share ininya ya, saya belum share presensinya sebentar. Jadi nanti kita akan lihat ya bahwa untuk output PLS dan PWM itu secara umum memang lebih cocok atau ya memang pada dasarnya digunakan untuk untuk transistor, output transistor. Kita lihat kayaknya belum. Kita cetak dulu. Jadi nanti kalau misalkan saat kita menggunakan output jenis lain, ya, output relay, itu bisa jadi tidak bisa mengaplikasikan. Ya. Jadi kita nggak bisa mengaplikasikan output PLS dan PWM saat jenis outputnya adalah output relay. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa yang namanya jenis output relay itu sangat tergantung dari frekuensi. Frekuensi di sini artinya kalau misalkan kita mau menggunakan outputnya untuk output yang berganti-ganti, relay itu tidak didesain untuk berubah-ubah dengan cepat. Ya. Relay itu tidak bisa didesain untuk berubah-ubah dengan cepat ya. Kita lihat. Oke ya. Kenapa? Karena memang karakteristiknya yang sifatnya mechanical tadi. Yang sifatnya mechanical, jadi karena sifatnya mechanical dia nggak bisa berubah-ubah dengan cepat. Sementara untuk PWM itu kita butuh perubahan state atau keadaan yang berubah dengan cepat. Oke, jadi itu ya. Jadi itulah alasan kenapa saat kita mau mengaplikasikan PWM, ya, baik ke perangkat apapun, PLC, mikro, ataupun mungkin mau menggunakan LabVIEW, itu perubahan outputnya, karakteristik dari hardware-nya itu sangat penting. Ya. Secara teori bisa jadi ya kita bisa ngasih frekuensi berapapun, tetapi kemampuan hardware itu terbatas. Ya. Ada yang bisa menerima dan mengirimkan sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi. Jadi perubahan logika 1 dan logika 0 itu berlangsung sangat cepat, ada yang enggak. Oke ya, ini kita lihat dulu di sini. Ya, ini. Jadi ini apa namanya PWM, PLS dan drum controller. Jadi kita kembali lagi ke pengertian PWM. Ya. PWM itu adalah pulse width modulation. Itu biasanya digunakan untuk mengatur besaran. Dan besarannya itu contohnya adalah kecepatan pada DC servomotor atau juga posisi, ya, perubahan posisi, atau bisa juga untuk mengatur bagaimana intensitas cahaya. Banyak sebenarnya yang bisa diatur oleh PWM. Jadi output PWM itu biasanya diletakkan di pin atau di port digital yang hanya bisa menerima logika high dan low atau logika 1 dan 0. Tetapi rentang pulsanya itu kita atur sehingga kita bisa ngatur sesuatu yang analog dengan menggunakan pin digital tadi.
Kenapa? Karena bisa jadi perangkat yang kita gunakan untuk mengatur analog tadi tidak menyediakan port atau pin digital. Contohnya mikro ya, mikro apa namanya Arduino, ya, bisa jadi outputnya digital semua. Jadi cuma bisa menghasilkan tegangan tinggi dan tegangan rendah, tinggi atau rendah ya. Contohnya di mikro, atau juga bisa jadi untuk apa namanya untuk piranti-piranti lain di PLC digital itu bisa jadi hanya bisa mengirimkan sinyal high sama sinyal low. Kenapa? Karena memang alatnya seperti itu. Padahal bisa jadi kita mau mengatur atau mengirimkan nilai atau besaran yang berubah-ubah. Misalkan mau mengatur kecepatan DC servomotor atau mau mengatur intensitas cahaya dari gelap sampai terang. Kita nggak mau ngaturnya itu nyala atau mati doang. Kita nggak mau ngaturnya itu nyala atau mati doang. Kita mau ngaturnya terangnya 80%, 70%, 50%, atau misalkan mau mengatur DC servomotor, saya mau mengatur kecepatan putarannya 100 RPM, 50 RPM, 80 RPM, 55 RPM, dan seterusnya. Padahal output dari alatnya itu digital. Ya, output dari alatnya itu digital. Logika 1 atau logika 0. Karena outputnya digital dan tidak ada port analog di situ, maka cara untuk ngaturnya adalah dengan menggunakan PWM. Nah, PWM ini sendiri itu bisa diatur oleh program, jadi kita bisa menuliskan program, misalkan di mikro di bahasa C, atau di LabVIEW juga ada port bloknya untuk program, atau bisa juga di PLC juga ada bloknya untuk program. Bisa juga diatur dari hardware-nya, bisa diatur dari bentuk hardware, jadi hardware-nya itu sudah mengkonversi input analog menjadi PWM atau menjadi pulsa. Ya, bisa dari situ. Nah, PWM di sini di PLC tentu saja kita lakukan dengan cara mengatur programnya. Mengatur programnya, dan tentu saja nggak usah khawatir, karena yang namanya PLC itu pada prinsipnya adalah bagaimana caranya biar seorang engineer yang tidak apa namanya tidak belajar terlalu mendalam tentang program itu bisa mengoperasikan. Ya walaupun zaman sekarang semua orang harus bisa coding ya, baik Python segala macam, karena zaman sekarang orang kompetensinya itu biasanya banyak terkait dengan data. Jadi orang lulusan elektro juga harus bisa mengolah data ya. Pengolahan datanya itu ada berbagai cara, ada berbagai algoritma, dan tentu saja ada basic program yang harus dikuasai agar bisa dilakukan pengolahan data tadi. Ya, tapi oke, kita balik lagi ke PWM. Nggak perlu jago coding di sini untuk mengoperasikan PWM pada PLC. Yang penting tahu prinsip kerjanya aja. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah aplikasi yang hanya bisa diterapkan di tipe T, transistor, ya, karena tipe transistor itu bisa menerima dan mengirimkan sinyal output dengan frekuensi yang tinggi. Kalau ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan frekuensi, ya perubahan logika 1 dan 0 yang berjalan sangat cepat. Kalau misalkan apa namanya kita mau membuat sebuah output pada PLC yang dalam 1 detiknya dia bisa menerima perubahan logika 1 dan 0 atau nyala mati dalam 10 kali dalam 1 detik, berarti frekuensinya 10 Hz. Makanya bisa kebayang kenapa harus tipe transistor yang bisa melakukan semua itu. Karena kebayang kalau relay mekanik ya, jadi kalau PLCR itu kan pakai relay di dalamnya, nyala mati 10 kali dalam 1 detik itu nggak sanggup. Karena mekanik. Ya, kamu bayangin aja limit switch bergerak 10 kali dalam 1 detik. Kalaupun bisa dia cepat rusak. Ya, kalaupun bisa cepat rusak. Jadi kita butuh pengiriman sinyal menggunakan transistor yang sifatnya nggak mekanik, karena dia adalah mengatur aliran arus langsung.
Nah, ini yang khusus di tipe PLC Schneider ini adalah outputnya dedicated di %Q 0.0 dan %Q 0.1 atau .1. Kenapa seperti itu? Memang sudah didesain seperti itu. Ya, jadi hanya bisa digunakan untuk Q00 dan Q01. Dan kita tidak perlu bikin ladder dengan alamat Q00 dan Q01. Kita nggak perlu bikin laddernya di ladder diagram di show mesinnya. Karena begitu kita menggunakan PWM 0 atau menggunakan PWM 1 atau PLS 0 atau PLS 1, itu langsung terkoneksi dengan alamat Q00 untuk PWM 0 dan Q01 untuk PWM 1. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau skripsi, skripsinya mau pakai PLC, pakai PWM, ya maksimal output yang bisa dipakai adalah 2, Q00 dan Q01. Dan itu juga harus menggunakan tipe transistor PLC-nya. Ya, dan itu juga berlaku untuk piranti lain. Ya, kalau piranti lain, ya kita harus bikin programnya dulu. Nah, permasalahannya di sini adalah bahwa dedicated output itu juga digunakan untuk PLS atau pulse. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita sudah menggunakan %Q00 dan Q01 untuk PWM, kita nggak bisa menggunakannya untuk PLS atau aplikasi lain. Ya, karena memang sudah mutlak itu punyanya si PWM. Dan cara ngasih taunya adalah di settingan awal. Ya. Nah, ini adalah spesifikasi PWM-nya. Number of channel-nya itu adalah 2. Ya, tentu saja artinya ya cuma ada 2 output yang bisa kita gunakan untuk PWM ini. Sementara frekuensi minimalnya adalah 1 Hz. Nah, 1 Hz itu berarti periodenya juga 1. Artinya setiap 1 detik sekali, itu dia ngasih ngirim pulsa. Dan maksimum frekuensinya adalah 10.000 Hz, artinya periodenya adalah 10 pangkat min 4 second. Jadi setiap 0,0001 detik, dia ngasih pulsa. Akurasinya 1%. Ya. Nah, ini adalah sequential chart-nya. Jadi ini berlaku secara umum untuk PWM ya. Di dalam PWM ini ada PWM 0.R itu untuk reset. Nah, untuk reset. Jadi kalau misalkan atau untuk mengaktifkan ya. Jadi PWM 0.R itu adalah duty cycle-nya yang bisa kita atur. Ya, PWM 0.R-nya itu duty cycle yang bisa kita atur. Nah, duty cycle itu adalah perbandingan logika high dengan logika low pada saat kita mengirimkan pulsa. Periode pulsanya adalah T, itu adalah 1 per frekuensi. Semakin tinggi duty cycle-nya, itu biasanya berhubungan dengan makin tingginya kecepatan atau makin tingginya intensitas, ya tergantung output yang dikirimkan. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah untuk duty cycle 20%, total yang high adalah 20% dibandingkan dengan keseluruhan pulsa. Ini adalah lebar pulsa keseluruhan. Ini berapa detiknya tergantung dari time base dan preset yang kita kasih. Kalau 50% kita bisa lihat ini adalah 50% dari sinyal keseluruhan, kotak-kotak ini. Ya. Sementara kalau 80% ini adalah yang ini. Jadi kalau misalkan outputnya dihubungkan dengan intensitas dengan lampu, ya, lampunya bukan hanya sekedar nyala dan mati, lampunya bukan sekedar nyala dan mati, tetapi menyala dengan intensitas atau cahaya sekian. Ya, jadi itu bisa buat skripsi juga, misalkan mau mengatur cahaya pakai PWM, tapi itu kegampangan. Tapi prinsipnya seperti itu, kita bisa ngatur intensitas cahaya menggunakan PWM. Ya, menggunakan PWM untuk sistem ini. Ya, untuk sistem ini. Nah, untuk ini, untuk untuk bentuk lainnya, jadi kita bisa lihat untuk duty cycle itu persentase nilai high dalam 1 periode, dan ini seperti ini. Jadi kita langsung masuk ke
PLC-nya ya. Ini kita masuk ke PLC-nya dulu. Nah, konfigurasi. Kita lihat di sini, biasanya kan kita pakainya yang CE16R. Nah, sekarang kita pakainya yang CE16T atau yang belakangnya T atau U ya, karena kita punya juga sebenarnya yang 16T, kita pakai yang PM221 CE16T. Ya, di situ ada apa namanya? Ada pilihan ya, dan untuk suplainya memang harus pakai 24 volt DC. Ya. Dan ya sama seperti ini. Jadi kita bisa melihat digital outputnya adalah 7 source transistor. Beda dengan 7 relay, jadi outputnya transistor ini. Ini seperti ini. Dan kita bisa lihat ya, di sini ada high speed counter dan ada pulse generator. Kita pilih pulse generator di sini. Ya, ini artinya di sini kita harus sudah men-setting PWM-nya. Hanya ada 2. Karena memang karakteristiknya memang seperti itu. Jadi kita nggak bisa nambahin jumlah PWM, karena si PLC di sini itu memang cuma menyediakan 2 PWM, atau 2 PLS, atau 1 PWM, atau 1 PLS. Maksudnya apa? Kita 2 itu bukan hanya cuma buat si PWM, 2 itu buat semuanya, bisa buat PLS, PWM, terus ada juga konversi-konversi lain ya. Ini ada pulse generatornya tuh ada yang PLS, PWM, PTO, sama frekuensi generator. Kita belajar dulu yang PWM sama PLS. Nah, kita ngelihat di sini ya, kalau misalkan kita ubah di sini adalah jenisnya PWM, ini langsung otomatis muncul time base sama presetnya. Ini maksudnya apa? Jadi kita harus lihat di sini yang namanya PWM itu kan salah satu parameternya adalah periode. Periode itu adalah preset dikali time base. Periode itu adalah preset dikali time base. Jadi kalau misalkan presetnya 1, time base-nya 1 milidetik, ya, maka itu artinya periodenya adalah 1 milidetik. Berarti frekuensinya adalah 1 per 1 milidetik atau 10.000 Hz. Ya. Frekuensinya 10.000 Hz. Ya jelas ini harus menggunakan transistor. 10.000 Hz itu artinya apa? Artinya dalam 1 detik, si output ini menghasilkan pulsa high dan pulsa low 10.000 kali. Menghasilkan pulsa high dan pulsa low 10.000 kali. Kalau kita hubungkan dia ke ke motor atau ke lampu, dia langsung menghasilkan intensitas sesuai dengan duty cycle-nya. Kalau misalkan kita ganti ini 1 detik, ya, kalau 1 milidetik itu 1000 kali. Ya, 1 milidetik itu 1000, nanti kalau 1 per 1 milidetik itu 1000 frekuensi. Ini terkecil 0,1 milidetik. Oke, jadi kalau misalkan time base-nya adalah 1 detik, presetnya 1, berarti dia periodenya adalah 1 detik sekali. Ya, periodenya adalah 1 detik sekali. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dia menghasilkan sinyal 1 detik sekali. Ya, menghasilkan sinyal 1 detik sekali. Jadi kalau misalkan dia duty cycle-nya 50%, ya, duty cycle-nya 50%, berarti setiap setengah detik itu lampunya nyala. Kalau terhubung ke lampu, setengah detik lagi lampunya mati. Dan nggak smooth. Jadi kelihatan nyala matinya. Nyala maksimal setengah detik, mati maksimal setengah detik. Kalau duty cycle-nya 50%, time base-nya 1 detik, dan presetnya 1. Tapi kalau time base-nya misalkan dibuat sekecil mungkin 0,1, presetnya 1, itu nggak kelihatan nggak kelihatan pas nyala dan matinya karena dia blur jadinya. Prinsipnya ngeblur. Jadi kayak kayak intensitas cahayanya yang berkurang. Itu memang cara cara kerja PWM, makin tinggi frekuensinya makin smooth.
Kalau misalkan diaplikasikan di DC servo motor, itu artinya apa? Kalau di DC servo motor time base-nya 1 detik, presetnya 1, duty cycle-nya 50%, jadi nanti motornya nyala maksimal setengah detik, lalu berhenti setengah detik. Jadi kayak tersendat-sendat gitu. Itu adalah aplikasi PWM yang buruk, karena kita nggak mengatur kecepatan, alih-alih malah motor DC-nya rusak karena dinyalain setengah detik, dimatiin setengah detik. Ya. Kalau duty cycle 50%, time base 1 detik, preset 1. Tapi kalau time base-nya misalkan 1 milidetik saja, artinya dia akan dikasih pulsa 50% setiap 0,5 milisecond, dikasih pulsa setiap 1 milisecond dan high 0,5 milisecond dan low 0,5 milisecond. Jadi nggak kelihatan tersendat-sendatnya si motor. Jadi ini prinsipnya PWM. Kita bisa lihat di sini, kita bisa atur juga PLS di sini. Ya, jadi kalau diatur PLS, nanti di sini dua-duanya PLS. Karena kita mau pakai PWM dulu, kita bisa pakai PWM. Ya, jadi di sini kita contoh, kita atur yang alamat pertama PWM 0 itu adalah PWM, dan alamat kedua itu kita atur PLS. Tapi apa? Tapi yang harus kita perhatikan di sini, ini berarti sudah ditakdirkan memiliki output di Q00 ya, untuk yang PWM 0. Dan PL1 sudah ditakdirkan untuk memiliki output di Q01. PWM 0 di Q00, PL1 di Q01. Nah, sekarang kita lihat programnya ya. Kita coba program dulu. Kita delete wrong aja. Ya. Nah, kita lihat tadi ini mau pilih PWM, kita pilih di sini. Ya. Jadi di sini memang ada banyak sekali ya. Kita masih belum mengeksplor semuanya. Counter itu juga ada jenis fast counter sama very fast counter. Ya, itu juga biasanya pakai jenis jenis transistor, karena memang butuh perubahan data yang sangat cepat dan hanya bisa diaplikasikan pada transistor. Ya, untuk apa? Misalkan untuk mengukur kecepatan putaran motor, ya, yang ribuan RPM, kita pakai high speed counter. Tapi oke, kita masuk dulu ke pulse width modulation, kita pilih di sini ya. Dan seperti biasa kasih input. Dan kasih I0 terserah. Ya, kita udah selesai. Ini udah selesai PWM-nya. Karena time base sama presetnya itu sudah kita buat tadi. Tapi kita bisa atur presetnya juga lagi di sini, tapi time base-nya nggak bisa. Mau dibikin 1000, bisa, tapi kalau di atas 10.000 nggak bisa. Karena maksimalnya adalah periodenya 1 detik. Dibikin 1000 maksimal kayaknya nih. Jadi 10, 100, 1000 masih bisa, 1001 udah nggak bisa. Ya, maksimal 1 detik. Nah, kita putar dulu 1 misalkan, sebenarnya nggak ngaruh karena di sini kita juga nggak akan bisa lihat. Ini contohnya. Nah, ini adalah cara kita mengkonfigurasi PWM. Apakah di sini ada Q00? Enggak. Kita nggak usah bikin alamat Q00-nya. Yang perlu kita bikin adalah duty cycle-nya. Caranya adalah persen PWM0.R titik 2 sama dengan, nah ini kita mau atur berapa, itu tergantung kita. Misalkan kita mau atur duty cycle-nya 10, berarti seperti ini. Artinya apa? Artinya di sini PWM-nya itu memiliki periode 1 milidetik. Ya. Artinya dia cepat sekali, frekuensinya tinggi sekali, periodenya 1 milidetik. Lalu
lalu setelah itu kita akan lihat bahwa dalam 1 milidetik itu dia dapat logika high 10% atau 0,1 dikali 1 milidetik atau 0,1 milidetik, dan logika low-nya 90% atau 0,9 milidetik. Jadi intensitas cahayanya kalau misalkan Q00-nya itu dihubungkan ke lampu adalah sebesar 10% dari intensitas cahaya maksimal lampunya. Ya, jadi itu cuma gini doang ya. Jadi ini adalah cara kita membuat PWM. Ini simpel sekali. Jadi yang diatur di sini cuma time base-nya sama preset-nya, di mana time base-nya diaturnya dari sini. Ya, lalu setelah itu kita atur duty cycle-nya. Ya, kita atur duty cycle-nya, Q00-nya nggak usah kita buat. Kenapa? Karena si PWM kita pakainya PWM 0, otomatis dia tuh langsung ngasih tahu ke Q00 kalau Q00-nya itu adalah yang dipakai. Jadi nanti di konfigurasi PLC hardware-nya, kita tinggal menghubungkan output Q00 dengan output Q00 dengan alat atau besaran yang mau kita atur. Misalkan lampu, berarti nanti lampunya redup. Intensitasnya cuma 10% dari intensitas lampu maksimal. Itu ya. Nah, itu untuk PWM. Ya, jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk programnya simple sekali. Cuma butuh ini ya, kotak PWM, lalu time base sama presetnya, lalu duty cycle. Jadi 3 hal yang diatur. Yaitu untuk PWM. Lalu bagaimana dengan PLS? Ternyata PLS itu lebih simpel sebenarnya. Jadi fungsi PLS itu mirip seperti PWM, cuma kalau untuk PLS itu duty cycle-nya selalu 50%. Jadi kita bisa lihat di sini ya, saat kita mengkonfigurasi PWM 0, dia langsung ada highlight centang Q00 di sini yang nggak bisa kita hapus. Demikian juga untuk PLS, di sini langsung ter-highlight Q01 yang nggak bisa dihapus. Nah, apa beda PWM dan PLS? Kalau PWM itu kita bisa atur duty cycle-nya dari 0 sampai 100, maka untuk PLS dia duty cycle-nya selalu 50%. Ya, jadi 50% high, 50% low. 50% high, 50% low itu artinya ya dia selalu seimbang antara high dan low-nya. Jadi memang fungsinya bukan untuk mengatur mengatur output, intensitas output atau kecepatan output, tetapi lebih ke penghitungan jumlah pulsa. Dia menghitung pulsanya sampai ada berapa untuk PLS. Dia mau mengatur sampai berapa perhitungannya, lebarnya itu berapa, ya itu diatur oleh PLS. Ya, seperti ini. Nah, kita juga harus lihat bahwa untuk pengaturan perhitungan pulsa ini memang ada konfigurasinya sendiri. Ya. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Ini malah lebih gampang lagi ya. Kita tinggal, ya kita nggak simulasikan karena kita nggak akan bisa melihat hasilnya juga. Ya, karena hasilnya itu harusnya dalam bentuk hardware ya. Di sini nggak bisa kelihatan intensitasnya. Tapi nanti bisa dicoba kalau kita pakai PLC tipe T. Nah, ini cara pakai pulse-nya, kita pilih ini. Ya, lalu ini bentuknya agak sedikit beda.
Saya pakai M1 aja. Nah, ini adalah PLS. Jadi memang walaupun saya bilang tadi dia lebih simpel, tetapi untuk input outputnya lebih banyak. Jadi untuk di sini ini adalah untuk mengaktifkan PLS-nya. Ya, lalu untuk D di sini itu untuk mengaktifkan output saat perhitungan tercapai. Ya, perhitungan jumlah jumlah pulsanya. Nah, setting jumlah pulsanya seperti ini, nanti kita lihat. Ya, ya ini seperti ini ya. Jadi kalau misalkan PWM itu kita ngatur duty cycle-nya, ya, ngatur duty cycle-nya dengan alamat ini persen PWM 0.r. Kalau kita mendedikasikan si alamat 0 atau Q00 itu untuk si PWM. Lalu saat kita mendedikasikan alamat 1 untuk PLS, ini kita ngaturnya adalah persen PLS1.n titik 2 sama dengan sesuatu terserah. Artinya begitu perhitungan pulsanya mencapai 6, maka output yang terhubung ke D atau M3 akan aktif. Output Q ini di sini cuma untuk menunjukkan apakah PLS-nya bekerja atau tidak. Ya. Jadi ya itu. Jadi itu perbedaan aplikasi PWM dan PLS. PWM kita ngatur output biar nilainya itu seperti analog bisa diatur untuk port digital. Jadi port digital Q00 itu kan port digital, dia naturally hanya bisa menerima logika 1 dan logika 0, atau high dan low, atau dalam kasus ini adalah 24 volt dan 0 volt untuk PLC. Kalau misalkan mikro mungkin 5 volt dan 0 volt. Untuk lab view, DAC itu juga 5 volt dan 0 volt. Kita mau mengatur sesuatu yang berubah-ubah, yang sifatnya analog, untuk port yang cuma bisa mengirimkan sinyal 24 volt dan 0 volt. Caranya pakai PWM dan duty cycle. Ya, jadi PWM di sini memang fungsinya untuk ngatur sesuatu yang analog, ya, ngatur sesuatu yang analog menggunakan port digital. Ya, itu salah satu contohnya. Bisa juga kita menggunakan PWM di sini karena ternyata dayanya kurang. Jadi kita butuh butuh driver, ya, untuk butuh driver, dan karena drivernya itu bersifat menguatkan arus, ya kita atur dayanya itu, karena kan daya itu kan tegangan dikali arus dan drivernya menguatkan arus, kita atur dayanya itu menggunakan PWM, yaitu bisa di di sini. Oke, lalu untuk PLS itu fungsinya sedikit berbeda walaupun mirip ya, sama-sama menghasilkan pulsa. Cuma di sini kita nggak bisa ngatur outputnya itu mau terang, mau gelap, mau kecepatan outputnya mau cepat sekali, sedang atau rendah. Karena duty cycle-nya selalu 50%. Aplikasi pulsa di sini untuk menghitung pulse atau menghitung berapa kali dia logika high atau logika low dengan duty cycle yang selalu 50%. Nah itu pembahasan terkait PWM dan PLS. Satu lagi yang mau kita bahas di sini adalah drum controller. Ya, drum controller itu adalah cara kita mengatur output mana saja yang aktif saat kita mau menggunakan pengaturan langkah atau step atau pengaturan pulsa awal. Ya, jadi kemarin kita juga sudah belajar counter, ya, kita belajar counter, kita bisa sebenarnya mengaktifkan
output-output tertentu dengan perhitungan jumlah counter tertentu. Tapi drum controller ini berfungsi untuk memudahkan pengaturan output mana saja yang mau kita aktifkan, ya, untuk drum controller ini ya. Kita coba di sini langsung aja add di sini, lalu kita pilih ini ya, lambang drum. Jadi kita bisa lihat di sini ada banyak ya lambang drum. Kita pilih sini satu. Nah, kita seperti biasa langsung kasih aja output di sini. Ini misalkan I07, aduh 7 ya. I06, dan ini M10 aja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, R itu untuk mereset stepnya ke 0, terus U itu adalah kalau misalkan apa namanya kita mau menambahkan step, jadi sifatnya kayak counter. Sifatnya kayak counter, ini kayak counter, jadi U itu untuk nambah jumlah counter, R itu untuk mengembalikan perhitungan counter ke 0, dan F itu kalau misalkan stepnya sudah penuh atau nilai stepnya sama dengan nilai settingan. Nah, kita melihat di sini ya, kita klik 2 kali, kita bisa menggunakan 8 drum controller dari 0 sampai 7. Jadi cukup apa namanya ya, cukup luas, cukup banyak jumlah drum yang bisa kita atur, lalu setelah itu yang bisa kita lakukan adalah melakukan konfigurasi. Ini kalau diklik gambarnya seperti ini. Nah, apa artinya ini? Number of step, ya, number of step itu menyatakan berapa langkah yang mau kita atur. Ya, kita bisa atur dari 1 langkah, walaupun nggak guna. Ini kan berarti kita cuma bisa apa namanya, cuma bisa mengaplikasikan 1 langkah tadi itu untuk apa saja, dan ya kita nggak punya banyak pilihan. Sampai 7 langkah, ya. Jadi kita 8 langkah ya. Jadi ada 8 langkah yang bisa kita lakukan dan ada 16 output yang bisa kita atur. Ya. Ada 8 langkah yang bisa kita buat dan ada 16 output yang kita bisa atur. Dan kita nggak perlu menggunakan semuanya. Kita nggak perlu menggunakan semuanya untuk ini. Ya, kita nggak perlu menggunakan semua output untuk ini. Lalu ini artinya apa? Artinya di sini kita bisa ngatur untuk langkah pertama ini output mana saja yang mau kita aktifkan. Contoh di sini adalah untuk keadaan awal, ya. Jadi step 0 itu berarti kita belum mengaktifkan apa-apa. Si M0 aktif, ya, si M0 aktif. Lalu begitu kita naikkan counternya atau perhitungannya, si M1 aktif. Naikkan lagi M2 aktif, naikkan lagi M3 aktif, naikkan lagi M4 aktif, dan seterusnya sampai langkah ke-7, step 7 atau step ke-8, di mana yang aktif adalah persen M7. Apakah harus seperti ini? Enggak, kita bisa suka-suka kita. Ya, kita bisa suka-suka kita. Kita bisa aktifkan banyak tempat sekaligus. Bisa gini. Ya, ini udah semakin gak jelas ya. Langkah pertama, output aktif. Langkah ke-1 yang aktif adalah M3 sama M7. Langkah kedua yang aktif adalah M1 sama M2. Langkah ketiga yang aktif adalah M2, M3 sama M6. Langkah keempat yang aktif M2 sama M4. Langkah kelima yang aktif M5, langkah keenam yang aktif M6, dan langkah ketujuh yang aktif M7. Jadi dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini kita akan memudahkan, ya, kita akan memudahkan pengaturan di mana yang mau diatur itu outputnya ada banyak.
Dan outputnya beda-beda tiap langkah. Kalau misalkan kita pakai counter biasa, ini bisa dilakukan, tetapi mungkin caranya jadi rumit. Ya. Dengan menggunakan drum controller ini, caranya jadi simple. Oke, kita coba dulu yang paling sederhana. Ya, yang paling sederhana ini, ya mungkin bisa jadi nggak seperti ini. Dan kita pakai 7 output saja ya. Sorry, 8 output dan 8 langkah. Tiap langkah menghasilkan output yang berbeda. Ya, seperti ini dan dari M0 sampai M7. Mudah-mudahan dia, oh ya ini ada yang di... Oke, sini. Ini kita M10 aja deh. Atau 20 biar nggak sama ya. Output sebenarnya nggak masalah, sama juga. Ya. Nah, ini kita bisa apa namanya? Tambahkan di sini. Ya kita bikin yang simpel dulu aja, M0, M1, M2. Ya, jadi ini kita nggak hubungan ke output biar nggak banyak bikinnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelihat highlight-nya aja juga bisa di sini sih. Ini misalkan M200. Ya, kita lihat di sini. Jadi di sini kita cuma mau ngelihat perubahan highlight warna hijau ketika I06-nya kita aktifkan. Kita lihat ya. Pada kondisi awal si M0 udah nyala. Kenapa? Karena dia di step 0 yang nyala ini kan tadi kita udah, nggak tahu ini masih bisa di ini nggak sih? Ini masih kelihatan ya. Ini kan di step 0 M0 yang nyala. Jadi ya wajar kalau dia nyala duluan. Lalu kita naikin 1 ya. Jadi kita naikin 1. Ini memang persis kayak counter. Naikin 1. Ya, di sini M1 yang nyala. Nah. Naikkan lagi 2. M2 yang nyala harusnya, tapi di sini nggak tahu kenapa dia kayaknya, karena di sini kita pakai M2, itu masalahnya. Mungkin kita bagusnya ganti aja sih. Jadi karena apa namanya di sini dia pakai M2 dan kita harusnya nggak boleh pakai output yang sama, jadi dia nggak nyala. Cara gampangnya kita ganti aja deh yang apa namanya yang double-double ini ya, karena ini berlaku juga untuk semua hal. Jadi jangan memberikan output dan input di tempat yang sama, jadinya nanti kayak gini hasilnya. Ini 300 aja, ini juga sama, ini 400 aja. Mudah-mudahan udah nggak ada yang sama lagi. Oke. Ini kita balik lagi, ini 1. Ya, ini udah ada ya, jadi M2. Jadi step berikutnya kita buat seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat setiap kali kita naikin, dia akan bergeser ya, karena memang kita buat konfigurasinya seperti ini. Tapi sekali lagi saya bilang ini nggak harus seperti ini ya. Ini kan tergantung dari
Kita mau nyalain siapa aja sih setiap kali stepnya kita naikkan. Ini. Ya. Itu. Nah, begitu udah hitungan step ke 7 di sini dia true. Karena dia aturannya di sini tadi yang ke-7 tadi sudah di ini ya. Jadi ini balik lagi kalau 8 dia balik lagi ke 0. Jadi dia balik lagi seperti ini. Jadi ini kayak bisa bikin running led sih kalau misalkan Anda pernah belajar main apa namanya running led ini, bro. Jadi balik lagi ke kondisi awal. Lalu bagaimana kalau saya mau ngatur sesuka kita ya? Kita bisa atur juga di sini. Ini atur aja sesuka kita. Yang aktif ternyata ya gitu-gitu aja. Ini bener-bener bebas gitu. Saya mau ngatur yang mau nyala yang mana. Ini kita bisa atur ya. Ini tiap kali nyala dia beda ininya. Jadi memang sebenarnya kalau dari segi prinsip ya mirip-mirip si counter. Kalau counter itu dia dinilai berapa ngaktifin output atau ngaktifin alamat apa, cuma ini jadi lebih simpel. Ya, jadi kalau misalkan di dalam apa namanya tugas atau kuis atau apapun itu atau ujian kita disuruh mengkonfigurasi perubahan nilai output untuk perhitungan dan outputnya itu ada banyak dan bermacam-macam, ya memang paling gampang menggunakan drum controller ya. Paling gampang menggunakan drum controller. Lalu bagaimana kalau yang mau diaktifkan adalah outputnya, karena kita melihat di sini yang diaktifkan kan alamat M. Yang diaktifkan adalah alamat M, sementara bisa jadi saya mau mengaktifkan output-output tertentu yang berkesesuaian dengan nilai drum controllernya tadi. Ya. Ya. Oke, nah bagaimana kalau emang kita atur outputnya ya sebenarnya sih sama aja. Kita tinggal tetap yang kita atur adalah M-nya, ya kita atur adalah M-nya, tetapi masing-masing M itu terhubung ke output yang berbeda ya. Jadi misalkan saya mau membuat tulisan berjalan, ya walaupun sebenarnya nggak praktis banget sih kalau misalkan kita bikin tulisan berjalan pakai ini, tapi ya kita bisa membayangkan prinsip kerjanya seperti apa kalau kita membuat tulisan berjalan seperti ini. Ya udah kita tinggal menghubungkan masing-masing apa namanya masing-masing M ke ini ke output. Misalkan yang 0 dan ini nggak harus dihubungkan ke 00 ya. Oh sorry, Q00 nggak akan bisa dipakai. Kenapa Q00 nggak bisa dipakai? Karena sudah dipakai sama si PWM 0. Tadi PWM 0 udah pakai si Q00, jadi artinya kita nggak bisa pakai Q00 untuk hal lain. Cara biar bisa pakai lagi adalah ya mungkin kita ini apa namanya kita matikan dulu ya PWM-nya. Saya nggak tahu apakah di sini bisa secara online. Kita matikan dulu PWM-nya karena tadi. Nah ini berarti sudah bisa dipakai ya. Jadi itu kelemahan kalau kita pakai PWM. Begitu kita udah pakai PWM, outputnya nggak bisa dipakai untuk hal lain. Nah di sini adalah M1. Nah, kita hubungkan dengan Q01. Tinggal tambah aja. Jadi memang pemetaan seperti ini malah simpel jadinya.
Jadi memang saran saya pakainya yang diatur M saja, karena kalau ngatur Q kadang-kadang dia harus menghubungkan ke Q-nya malah susah. Karena saya rasa kalau kita ngaturnya yang Q, kita nggak usah buat ladder Q-nya malah memang. Ya, kita nggak usah buat ladder Q-nya, dia otomatis apa namanya mengaktifkan Q-nya di program, jadi kita tinggal hubungkan Q-nya dengan output yang kita inginkan. Tapi karena nggak kelihatan di sini, oke kita pakai cara ini. Nanti kita lihat apakah dia otomatis akan terlihat di simulasi atau enggak, karena kadang-kadang dia juga nggak aktif di simulasi. Nah, di sana kita nggak punya Q07, jadi sampai Q06 aja. Ini, karena memang output di sini terbatas cuma sampai 7 ya. Ya, ini kita pakai M8 aja. Ini ceritanya Q08. Kita delete dulu ya rang yang terkait dengan PWM. Ini kita bisa lihat ya, ini Q05 aktif. Jadi kita ngeliatnya di sini aja. Kita paling aktif, dia akan mengubah ini. Output yang aktif. Jadi hubungannya bisa seperti ini. Yaitu salah satu contoh bagaimana cara kita menghubungkan drum controller dengan output ya. Jadi nggak susah. Dan kita juga bisa mengatur untuk step yang jumlahnya lebih banyak ya. Jadi misalkan di sini saya mau mengatur sampai 16 alamat, itu bisa. Tapi ingat, walaupun kita bisa mengatur sampai 16 alamat, karena kita menggunakan jenis PLC yang outputnya cuma 7, ya kita nggak akan bisa menambah jumlah output. Ya. Karena memang dedicated output untuk PLC jenis ini cuma 7. Jadi ya penambahan alamat ya memang hanya berlaku untuk alamat memori internal, jadi nggak akan bisa menggunakan alamat output lain. Kecuali kalau kita pakai output
sorry, PLC jenis lain. Ya. Ya, oke, jadi kita bisa lihat di sini, kalau misalkan kita atur outputnya langsung di Q, apakah bisa? Bisa. Kita coba dulu, kalau outputnya langsung diatur di Q itu bisa, tapi uh, apa namanya jenis-jenis output lain yang terhubung di sini harus dimatikan. Nah, di sini harus dimatikan dulu, karena jangan sampai outputnya bentrok. Cuma masalahnya memang kekurangannya bisa jadi ini nggak muncul di simulasi. Tapi kalau kita hubungkan dengan PLC-nya langsung, itu akan muncul. Karena simulasi nggak akan bisa menampilkan output yang menyala di output sebenarnya. Saya cek aja dulu, saya pengen ngapus dulu dan kita langsung ke output. Apakah akan muncul di simulasi? Saya rasa enggak, jadinya makanya saya nunjukin perubahannya itu di sini, karena kalau nggak muncul di simulasi nanti membingungkan. Yang saya ingin tekankan adalah ya kita bisa ngatur output. Saya hapus dulu. Kita nggak bisa dihapus ya, ini. Oh, ini masih ini. Saya pengen langsung ngatur ininya aja. Outputnya aja. Sekarang ini Q00, Q01. Di 07 nggak ada, jadi kita ganti M lagi aja deh, nggak apa-apa. Ini bisa juga seperti ini ya. Jadi kita lihat, kalau kita langsung atur di outputnya, ya kita nggak usah bikin outputnya di sini. Cuma memang masalahnya kita nggak bisa mensimulasikannya untuk melihat bagaimana keadaan outputnya. Oh, ternyata bisa, sorry, ternyata bisa. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ternyata ya, untuk melihat keadaan outputnya. Jadi enaknya juga di sini ya, kalau menggunakan cara ini, menggunakan langsung kita konfigurasi di outputnya, ya, kita nggak usah bikin ladder outputnya. Kita nggak usah bikin ladder outputnya. Jadi ya udah, kita langsung aja ini. Nah, kita bisa lihat di sini dia berubah-ubah ya. Ya, di sini dia berubah-ubah. Artinya simple banget. Kita bisa apa namanya membuat sesuatu yang memiliki output banyak dengan menggunakan drum controller ini tanpa harus membuat ladder untuk outputnya. Jadi yang tadi itu yang pakai M malah lebih nggak praktis banget, ya. Yang pakai M tadi nggak praktis banget, jadi sebenarnya nggak disarankan. Sebenarnya nggak disarankan. Lebih praktis pakai ini, ya. Langsung terhubung ke outputnya. Nah, ini juga bisa untuk step yang beraneka ragam. Apakah kita bisa bikin outputnya apa namanya dua? Kita bisa lihat apakah bisa. Ternyata bisa. Kita lihat di sini ya. Kita bolak-balik gunakan output yang sama. Jadi tidak ada larangan untuk menggunakan output yang lebih dari satu di sini.
Kita acak-acak aja ini udah suka-suka kita. Ini cuma apa namanya, nunjukin ini apa, gimana sih hasilnya. Oh, ini 07 masih error. Ini kita. Nah, ini stepnya masih 8 ya. Kita buat stepnya harusnya ya. Oh enggak, ini stepnya maksimal 8 sih, emang nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kita bisa lihat di sini untuk stepnya itu adalah maksimal 8. Kita nggak bisa melakukan perubahan step di atas 8. Walaupun output yang diatur itu bisa sampai 16. Kita bisa ngatur output sampai 16, tapi stepnya nggak bisa kita atur di atas 8, tetapi di bawah itu bisa. Jadi kalau soalnya saya coba mengatur 3 step, ini bisa mengatur 5 step, ini juga bisa, langsung kehapus ya, jadi memang kalau kita ngecilin stepnya, jadi step yang tadinya kita udah atur-atur jadi kehapus lagi. Ini kalau satu step juga bisa, walaupun kayak nggak guna banget, ngapain kita ngatur cuma satu step. Ya, itu adalah drum controller. Jadi memang prinsipnya sama aja kayak counter, cuma memang lebih simpel aja. Nggak menghasilkan sesuatu yang baru. Beda sama tadi yang PWM dan PLS, itu adalah sesuatu hal yang baru untuk PLC. Jadi memang tidak bisa di-replace fungsinya menggunakan fungsi I/O yang lain. Sementara kalau drum controller kita bisa replace pakai step counter atau pakai counter biasa. Kalau PLS dan PWM itu memang harus menggunakan fungsi itu kalau kita mau mengatur output lain yang sifatnya analog. Jadi kan saya udah bilang berulang kali, fungsi PWM kita mau mengatur sesuatu yang analog, memiliki besar atau range yang bervariasi, tetapi port yang kita punya adalah port digital. Ya, kita pakai PWM. Sementara PLS itu kalau kita mau menghitung jumlah pulsa. Jumlah pulsa PLS, kalau outputnya, kalau pulsanya sekian, itu mengaktifkan apa, itu kita pakai PLS. Ya itu ya, materi hari ini, tugasnya juga sudah ada di LMS, jadi tugasnya itu saya gabung dengan tugas minggu kemarin, yaitu tugas terkait PLC analog perancangan program. Jadi apa namanya, kalau perancangan program analog kan susahnya itu justru adalah mengkonversinya. Mengkonversi besaran kalau nilai sensor sekian, itu nilai tegangan atau nilai arusnya berapa, dan nilai integernya berapa. Susahnya di situ, artinya pekerjaan utamanya di situ, tetapi begitu kita sudah dapatkan nilai ekivalensinya, nilai ekivalensi dari masing-masing sensor dan besaran, dan tegangannya juga, ya programnya simple jadinya, ya programnya simple. Sementara kalau misalkan fungsi digital, itu bisa jadi yang susah adalah logika berpikirnya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pak yang bertanya, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau yang PMW yang tadi itu lebih berguna ke ini bukan apa? Motor servo gitu. Jadi motor servonya bisa bergerak sesuai kecepatan itu. Iya. Bisa untuk motor servo kan biasanya output digital itu nyalain dan matiin ya. Misalkan kalau output digital itu dihubungkan dengan motor servo, kalau dikasih 24 volt, motor servonya nyala kecepatan maksimal, dikasih 0 volt, motor servonya berhenti. Tapi kalau pakai PWM, kita atur duty cycle-nya, itu kita ngaturnya motor servo menyala dengan kecepatan 200 rpm. Lalu diubah lagi duty cycle-nya. Motor servonya menyala dengan kecepatan 150 rpm. Ubah lagi duty cycle-nya. Motor servonya menyala dengan kecepatan 1000 rpm. Dengan menggunakan port Q00 atau port yang sama.
Jadi memang kita bisa ngatur perubahan besaran atau perubahan parameter secara analog dengan menggunakan port digital tadi. Tidak sekedar nyala mati, tetapi nyalanya itu memiliki kecepatan berapa atau intensitas berapa. Ya, seperti itu. Kira-kira udah jelas? Berarti Pak yang apa? Yang recycle-nya itu dalam bentuk persen atau apa yang 10 yang tadi 10 itu? Ya, persen. Jadi duty cycle-nya itu kita bisa atur antara 0 sampai 100. Kalau misalkan kita kasih duty cycle-nya 100, berarti tadi motor servonya kecepatannya maksimal. Kalau 50 berarti 50% dari kecepatan maksimal. Kalau 10 berarti 10% dari kecepatan maksimal, gitu. Itu berlaku untuk motor servo atau cahaya atau apapun. Persentase dari nilai maksimal. Itu adalah nilai antara 0 sampai 100. Ya, oke. Jadi kalau misalkan Anda main robot, itu biasanya kan kalau pakai mikro, outputnya PWM itu ngatur, kadang-kadang kalau misalkan diprogram antara 0 sampai 255 ya, karena kita pakai 8 bit. Jadi kalau 128 atau 127 berarti, oh itu 50% dari kecepatan maksimal. Ya. Jadi memang kita harus melihat range-nya juga. Kalau di PLC antara 0 sampai 100 langsung ke konversi, tapi kalau di mikro bisa jadi 0 sampai 255. Ya. Jadi ketika kasih nilai 100 itu bukan 100%, tetapi 100 per 255 dari nilai maksimal. Itu kalau di mikro ya. Tergantung jenis mikronya dan programnya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, ya kita lihat ini tadi mana ya. Kalau tidak ada, ya.